Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional, yaitu yang pertama masa kerajaan Sriwijaya, yang kedua masa kerajaan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan masa kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan di kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat karena mampu menguasai Selat Malaka. Yang kedua, mampu menguasai Selat Bangka. Yang ketiga, menjaga keamanan laut yang dikuasainya. Yang keempat, perencanaan pembangunan yang matang. Yang kelima, letak yang strategis. Yang keenam, memiliki angkatan laut modern. Yang ketujuh, mengontrol perdagangan komoditi. Adapun dalam sistem pemerintahannya, yaitu Sriwijaya dapat dibentuk adalah kedaulatan, yang artinya kumpulan para datu. Itu berarti Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang terdiri dari mandala atau provinsi-provinsi di mana setiap mandala dikepalai oleh seorang datu. Masa kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Negarakertagama, merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kitab ini ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok pada tahun 1894. Isi kitab ini menjelaskan tentang raja-raja Majapahit dan raja-raja Singasari yang berhubungan dengan Majapahit. Asal mula istilah Pancasila dalam Kitab Negarakertagama. Pu Prapanca menuliskan istilah Pancasila dalam kitab ini. Ada pada bait ke-53, mana bait kedua berbunyi, Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu Metani, Maling, Madon, Madat, Main. Kemudian Empu Tantular. Kitab Sutasoma atau Kakawin Sutasoma adalah benda peninggalan sejarah berupa karya sastra yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma tercipta di akhir abad ke-14. Kala itu merupakan era keemasan kerajaan Majapahit yang berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Dari bait di Kitab Sutasoma itulah terlahirlah semboyang bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jika diterjemahkan tiap kata, Bhinneka artinya beraneka ragam. Tunggal berarti satu dan Ika berarti itu, yang mencerminkan keberagaman baik suku bangsa, agama, ras antar golongan. Modal inilah terbentuknya satu persatuan dan kesatuan Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia, yaitu penjajahan bangsa Portugis, penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang. Masa penjajahan Portugis di Indonesia. Sejarah penjajahan Portugis di Indonesia bermula ketika bangsa Portugis tiba di kerajaan Ternate pada tahun 1512. Saat itu, kerajaan Ternate tengah bermusuh dengan Tidore. Pihak kerajaan Ternate pun meminta tolong kepada Portugis yang masih memiliki persenjataan lebih lengkap. Situasi tersebut membuat pihak Portugis memberikan syarat, yaitu mendirikan benteng di Maluku. Permintaan ini pun dikabulkan oleh masyarakat Ternate, sekaligus memperoleh hak untuk monopoli perdagangan rempah-rempah pada sejumlah wilayah kekuasaan Ternate. Hal itulah yang membuat bangsa Portugis mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bukan hanya itu, masyarakat Portugis juga turut menyebarkan agama Katolik. Adapun tokoh Katolik yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Penjajahan Belanda pertama kali menginjakkan kaki di tanah Nusantara pada abad ke-16. Namun masa penjajahan Belanda tidak dimulai saat itu. Proses penjajahan dilakukan berupa proses ekspansi politik dengan lambat, bertahap, dan berlangsung hingga beberapa abad. Pada abad 18, VOC mengklaim diri sebagai kekuatan politik dan ekonomi di Pulau Jawa setelah Kesultanan Mataram runtuh.
Tapi karena manajemen yang buruk serta bersaing ketat dengan Inggris, VOC runtuh menjelang akhir abad 18 hingga pada 1796 VOC bangkrut dan dinasionalisasi Belanda. Pemerintah kolonial Belanda. Ada dua tokoh yang dikenal sebagai arsitek pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem de Angeles dan Letnan Inggris Stamford Raffles. De Angeles mengatur pemerintah pusat hingga daerah dengan cara membagi Pulau Jawa ke berbagai distrik di bawah pemimpin pegawai negeri sipil Eropa. Sedangkan Raffles yang menjabat setelah De Angeles melanjutkan reorganisasi sang pendahulu. Ia mereformasi polisi, sistem administrasi hingga pengadilan di Jawa. Raffles juga mengenalkan pajak tanah di mana petani Jawa harus membayar pajak sekitar 2/5 dari panen tahunan. Sistem pemerintah Belanda di Jawa merupakan sistem yang langsung maupun dualistik. Selain hierarki Belanda, hierarki juga berlaku di saat yang sama untuk menjadi perantara antara petani Jawa dan layanan sipil di Eropa. Struktur atas hierarki pribumi terdiri dari arsitokrasi Jawa yang sebelumnya merupakan pejabat pengelola kerajaan Mataram. Namun, kekuasaan penjajah membuat priyayi tersebut dengan terpaksa menuruti keinginan Belanda. Penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, tentara Dai Nippon Jepang menduduki seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Perupuk Tanjung Tiram. Dari Perupuk, sebagian tentara Jepang tersebut melanjutkan gerakan untuk merebut kota Tebing Tinggi dan selanjutnya kota Medan. Kemudian sebagian lagi bergerak ke wilayah Tanjung Balai yang pada saat itu sebagai pusat pemerintahan Afdeling Asahan. Selanjutnya, dari Asahan, Tanjung Balai menuju wilayah Labuhan Batu untuk merebut kota Rantau Prapat. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pemerintahan zaman Hindia Belanda tetap dilanjutkan, yaitu sistem pemerintahan Zelfbestuur dan kekuasaan sultan atau raja tetap berlangsung. Untuk memonitori kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh sultan atau raja, pemerintahan Jepang membentuk Fuku Bunshuko. Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional yaitu pertama organisasi Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei tahun 1908 adalah Hari Kebangkitan Nasional yang bisa dikenal dengan sebutan Harkitnas. Hari Kebangkitan Nasional ini muncul dari lahirnya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan rakyat pertama di Indonesia. Serikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtoadi Suryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928.
Kala itu, para pemuda menyelenggarakan rapat atau kongres pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Masa perumusan Pancasila melalui proses-proses yaitu Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yakni Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun usulan dasar negara dari Profesor Dr. Mr. Supomo yaitu: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; kelima, keadilan sosial. Kemudian usulan rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang BPUPKI kedua, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia 9 merupakan kepanitiaan kecil yang dibentuk BPUPKI. Panitia 9 merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI pertama berupa sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara. Anggota Panitia 9 dianggap mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam. Panitia 9 terdiri dari ketua, yakni Soekarno sebagai ketua, dan anggotanya yakni Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Alexander Andres Maramis, Haji Agus Salim, Abikusno Cokro Suyoso, Ki Haji Abdul Kahar Muzakir, dan Ki Haji Wahib Hasjim. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia menyetujui rancangan preambul, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Panitia ini juga membentuk panitia kecil pada 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja Panitia Kecil atau Panitia 9. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dari BPUPKI pada 14 Juli 1945 melaporkan hasil kerja berupa rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka. Kemudian dihasilkan juga rancangan pembuka Undang-Undang Dasar yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Pada sidang kedua, BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketahui
Abikusno Cokrosuyoso, dan 23 anggota panitia soal keuangan dan ekonomi yang diketahui oleh Muhammad Hatta. Adapun beberapa catatan tentang alur peristiwa dari proses pembuatan Pancasila yaitu: pertama, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekembalinya dari Saigon, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia merdeka sebelum jagung berbunga. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, pada tengah malam, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Orange Nassau Boulevard. 17 Agustus 1945 di Penggangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat, menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 memilih Presiden Wakil Presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sekian, itulah hasil dari materi pra-kemerdekaan dari kelompok kami, Burung Beo, Burung Cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.